Selamat pagi ya. Jadi review kali ini kita orderan yang masuk dulu yang akan kita review ya. Agak siang nih karena saya baru pulang dari RUPS Bank BTN ya. Satu lagi sebenarnya ada RUPS Bex, cuman jauh banget tuh di Banten di Hotel Horizon. Oke, kita lanjut ya. Jadi buat Anda yang baperan, yang buat Anda bilang saya galak, yang bilang Anda saya apa yang Anda bilang saya galak ya, mereview si nyolot ya, mereview si ngomongnya kasar, ya nggak usah nonton ya. Saya orangnya memang begini, kalau ngomong to the point, belak-belakan, nggak pakai menjaga perasaan atau bagaimana. Kalau Anda yang tersinggung, berarti Anda mainnya kurang jauh ya. Jadi begini, kita di sini mereview banyak LED ya. Kalau Anda merasa senang, ya Anda boleh follow, boleh subscribe, boleh like. Tapi kalau Anda merasa saya nggak berguna, ya nggak usah nonton ya. Buat apa habisin kuota Anda, buat apa habisin baterai handphone Anda ya. Seperti itu. Jadi video saya ini ditujukan buat Anda yang mau beli lampu ya. Kalau buat Anda yang sebagai pedagang, kalau tersinggung ya saya ngomong apa adanya, to the point. Jadi supaya Anda jualan juga menjual produk yang lebih bagus gitu ya. Jadi bukan produk abal-abal dijual gitu ya. Jadi buat jual produk yang lebih bagus. Oke. Di sini ada tiga sebenarnya, tapi ini diorder satu orang. Ini diorder satu orang ya. Terima kasih untuk Pak Lilik Livatur di Tambak Beras Jombang, Pak Agus Subandrio, Jalan Bypass Munggu, Tanalot ya. Jadi ini orderan untuk dua orang, yang satu diorder H11DC 2 set. H11DC 2 set dan H11, H8, H16 GL3 3 warna. Spesifikasi ini akan kita adu ya. Jadi buat bahan Anda, perbandingan mana yang bagus, mana yang jelek, semuanya juga saya jual ya. Saya jual karena ada orderan ya, kita review berbarengan gitu ya. Memang harga Automax ini murah ya, 680.000. Harga sesuai price list, saya tidak bisa memberikan diskon karena itulah untungnya saya. Tapi sebelum dikirim kita pastikan bahwa barang itu baru, bukan barang bekas, bukan barang rusak, bukan barang refurbish, bukan barang secondan ya. Yang pasti adalah barang baru. Sebelum dikirim kita cek, kita setting, kita kalibrasi ya. Makanya saya tidak bisa memberikan diskon ya, karena diskonnya itu yaitu untungnya saya ya. Kadang-kadang orang beda 20.000, beda 30.000 beli di toko sebelah. Nah, Anda nggak tahu bahwa itu barangnya bekas atau bekas returan atau bekas servisan atau refurbish ya. Memang nggak seharusnya sepasang ini satu bekas satu baru. Kita juga nggak bisa tahu. Kenapa? Karena barang ini rusak tukar satu pasang. Nah, satunya masih bagus, importir pasti akan merefurbish, dimasukkan lagi, jadi dijual baru gitu ya. Jadi berhati-hatilah ya dengan harga yang murah. Karena saya juga ditawarkan dengan harga yang murah, bro mau nggak? Ya kita mendingan main baru lah, jujur apa adanya. Kalau baru ya kita bilang baru, kalau bekas ya kita bilang bekas, gitu aja ya. Jadi saya juga tidak mau menipu Anda. Saya juga sebagai customer membeli barang lain juga saya tidak mau tertipu ya. Intinya seperti itu. Tidak ada orang yang mau ditipu ya. Cuman tidak ketahuan kita, kadang-kadang kita ditipu juga gitu ya dengan orang. Nah, makanya saya juga tidak mau menipu orang, saya juga intinya tidak mau ditipu. Itu intinya begitu ya. Hukum karma itu begitu ya. Saya tidak mau menipu orang, jadi saya juga tidak mau tertipu. Intinya gitu aja. Clear ya. Automax DC ya, ada garansi 6 bulan, semua juga ada garansi ya. Tapi kita perlu pastikan kalau sistemnya Automax, segel garansi harus utuh ya. Tapi ini ya, saya baru buka kardus barang baru ya. Nah, ini segelnya gampang lepas. Jadi ini hati-hati nih, sebenarnya bisa lepas. Segel hilang bisa menyebabkan garansi void ya. Jadi angus. Siapa tahu aja lepas pas pada saat di mobil ya, segala macam. Jadi Anda harus hati-hati untuk menyimpan segel garansinya, karena ini memang kesalahan dari importir kalau menurut saya.
Dia bikin segel garansi, lemnya jelek ya, bisa lepas, makanya dari tadi saya pijit-pijitin nih. Segel garansi lepas, rusak, hilang, importir tidak mau tahu ya. Jadi yang disalahkan adalah customer tidak menjaga segel dengan baik. Ini saya sudah tempelkan dengan baik, tapi namanya lemnya jelek ya, bisa lepas lagi, tetap customer yang disalahkan ya, seperti itu. Jadi saya harap Anda jagalah segel dengan baik ya, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak, karena ini sebenarnya sih kesalahan importir. Mestinya dia bikin segel dengan pecah telur. Jadi kalau dirobek langsung rusak. Nah, sedangkan dia pakai kertas biasa, lemnya juga kurang bagus. Lemnya ini bisa terbuka ya, terbuka. Jadi kalau lepas hilang, walaupun masih 6 bulan nggak ada segelnya, garansinya void ya, angus. Jadi harus hati-hati ya. Ini barang original Automac DC ya, bukan barang palsu, bukan barang bekas atau bukan barang refurbish ya. Harganya 680.000, saya jual sesuai price list, harga eceran price list. Ternyata di luaran masih banyak yang menjual di harga di atas 680.000. Mereka cuannya mau lebih gede, banyak bro. Saya menemukan orang beli Automac DC di mana di toko-toko, di bengkel, ternyata harganya dia beli 800, beli 900. Harga Automac DC sesuai price list untuk tipe H16, H11, H8, H9 adalah 680.000. Memang ada orang yang menjual harga yang lebih rendah. Mereka untung 5.000 saja mereka berani jual karena mereka tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai skill untuk menjelaskan, tidak punya skill untuk mentutor cara pasang, mengecek. Mereka hanya bisa jualan dengan harga murah. Ya, banyak juga customer yang tertarik dengan harga murah. Hati-hati bahwa barangnya takutnya refurbish ya, bukan barang baru. Karena kenapa saya ngomong importir rusak tukar satu pasang, rusak satu tukar satu pasang, yang satunya kan masih bagus. Nah, yang bagusnya ini importir nggak mau rugi pasti. Di mana-mana semua orang nggak mau rugi. Jadi dia dimasukkan kembali, dibersih-bersihkan, dijual kembali. Jadi siapa tahu Anda sebagai pembeli bisa menemukan harga karena harganya murah Anda beli, Anda bisa menemukan yang satunya adalah bekas ya. Makanya sebelum dikirim kita cek bahwa ini barang baru, bukan barang bekas, bukan barang rusak, bukan barang returan, bukan barang refurbish. Ya, harganya pun sesuai price list. Ya. Automax DC ini 19 watt kira-kira ya, mencapai 2000 lux. 19 watt 1900 sampai 2000 lux. Bisa putih, bisa kuning. Harganya memang paling murah 680.000. Ya. Chipnya bukan menggunakan chip dempet, dia chip biasa yang dipasang bersebelahan, sejajar. Bisa kuning, bisa putih, hanya dua warna. Bisa nyala kuningnya saja atau bisa nyala putihnya saja. Ya, bukan chip dempet. Level wattnya 19 watt 1900 lux sampai 2000 lux. Ya. Bayangan gelap ini LED kecil. Storing ada sedikit. Chip kuning devalut di bawah, chip putih devalut di atas. Ya, kalau Anda mau dibalik Anda bisa, tapi Anda harus buka obeng ini nih. Baut ini diputar. Ya, jadi pemasangan baut ini dibuka, jadi Anda tidak usah pasang baut, jadi Anda baru bisa diputar. Karena kalau ini dibalik di sini nggak bisa, mentok. Ya, jadi dia boleh dibilang adjustable tapi semi adjustable. Ya, ini udah saya sealant, kalau nggak di sealant bisa masuk air. Anda kena banjir masuk air. Fog lamp Anda bisa ngembun kemungkinan ya. Kalau nggak di sealant, ini sudah saya sealant. Ini sudah versi 2021, kabel ininya mengecil dan soket ininya mengecil. Yang versi lama adalah soketnya gede, kabel ininya lebih gede, kabel ini lebih kecil untuk versi 2021. Ya, pemasangan tinggal PNP, tinggal colok. Kalau dicolok begini nggak nyala ya Anda balikin colokannya. Udah itu aja. Barang sebelum dikirim kita cek dulu ya, bahwa ini barang baru, bukan barang bekas, bukan barang second. Teknologi pendinginannya dia menggunakan bodi aluminiumnya itu sebagai penjepit ya. Jadi ini PCB kiri dan PCB kanan dikeling ke dalam casing ya. Jadi pendinginannya aluminium ya. 19 watt 1900 lux. Kita akan coba tes nyala ya sebelum dikirim ya. Jadi untuk mengganti warnanya adalah dengan cara mematikan menyalakan switch lampu mobil Anda ya.
saat ini nyala warna putih, Anda matikan akan nyala warna kuning. Anda matikan lagi nyala warna putih. Jadi Anda matikan, nyalakan, dia akan modenya berubah putih. Anda matikan switchnya, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah warna kuning. Warna kuning Anda mau ubah warna putih, Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi warna putih. Ya, seperti itu. Bulak-balik aja, ya. 19 watt ya. Orang awam tidak bisa membedakan mana itu barang bekas pakai atau barang baru kalau cuma lihat fisik ya. Tapi kalau dilihat dari wattmeter itu kelihatan. Ya, karena LED itu makin lama wattnya makin menurun, makin dipakai jam terbangnya tinggi makin menurun. Dengan kata lain namanya makin meredup. Ya. Tapi meredup itu jangka waktunya lama. Ya, dia hanya bisa dua warna, putih atau kuning. Automax DC, memang dusnya bagus ya, seperti ini. Dusnya mewah ya. Nah, yang satu ini akan kita coba di fog lamp ya. Jadi ini satu orang beli 2 set. Nah, ini pemasangan di fog lamp ya. Tep seperti ini. Chip kuning akan jatuhnya di bawah, chip putih akan di atas. Jadi ini untuk fog lamp ya, kalau dipasang di Toyota dia bisa kanan kiri tegak lurus H16. Jadi Anda masang fog lamp harus tegak lurus ya. Tegak lurus seperti ini, vertikal ya. Anda pasang di fog lamp mobil Toyota aman, Anda bisa tegak lurus. Tapi kalau Anda dipasang di mobil Honda seperti tipe H8, dia akan yang di depan supir akan posisinya miring seperti ini. Nah, miring begini akan mengurangi intensitas cahaya sorotan ke depan ya. Jadi mau nggak mau kalau Anda mau dua-duanya vertikal, Anda harus buka ini bautnya dilepas. Anda pasang dulu ringnya ya. Kita akan praktekin. Jadi kita sekalian membandingkan ya, apa perbedaan dua buah LED ini. Ya, kita lepas bautnya nih. Nah, kita lepas bautnya ini, dia akan bisa berputar, tapi berputar ini tanpa berhenti, ya, nggak bisa berhenti. Tapi kalau ini, ya, ini bisa diputar, ya, bisa diputar, tapi dia ada poin bisa berhenti. Ini berhenti nih, kita mesti angkat dulu sedikit, turunin lagi, dia ngunci lagi. Jadi dia bisa diputar, adjustable 360 derajat, tapi ada poin bisa berhenti, jadi ada knocknya. Sedangkan ini kalau bautnya itu Anda sudah buka, Anda putar terus. Ya, baut ininya nih, baut pengunci ini di sini nih, di sini. Kalau udah dibuka, dia akan berputar terus. Jadi kalau Anda nggak pasang bautnya, Anda pasang begini, ya, dia nggak bakal bisa ngunci. Kenapa? Karena ngelos. Nah, mau nggak mau cara pasangnya Anda harus lepas dulu ininya. Jadi Anda pakai tangan, Anda kunciin pakai tangan. Kunciin pakai tangan, baru Anda bisa bermain setting. Jadi agak ribet masangnya ya. Jadi kalau buat yang H8 ya, Honda terutama yang fog lampnya lonjong ya, akan bermasalah di depan supir, yang bagian depan supir. Jadi kalau dilihat dari depan itu sebelah kiri, tapi kita ngomong yang depan supir dia akan miring begini kalau nggak salah. Nah, supaya Anda bisa masang tegak, Anda harus buka bautnya. Nah, tapi kalau Anda udah buka begini, ini jadi loss, muter terus 360 tanpa ada kunci. Resiko bisa jatuh memang, bisa copot karena ini didesain bukan buat adjustable. Dia didesain buat fix. Ya, jadi Anda harus pasang dulu ini ringnya. Itu tips aja buat yang mau masang bagus sempurna untuk mobil H8 ya. Di keluarga Honda biasanya. Kalau di keluarga Toyota, Mitsubishi, Daihatsu itu H11 H16, H11 aman ya. Ya, jadi paham ya. Jadi hati-hati kalau Anda mau masangnya perfeksionis, Anda harus tegak lurus. Tegak lurus vertikal itu di mobil tertentu ada yang nggak bisa langsung PNP ya. Saya ngomong apa adanya to the point, saya jelaskan, jadi buat Anda simaklah dengan baik.
Selain saya mereview, sebenarnya saya itu memberikan tips kepada Anda, ya, memberikan tips kepada Anda, memberikan masukan-masukan kepada Anda, memberikan semacam tutorial ya. Nah, oke, kita akan kasih lihat sinarnya. Jadi Anda jangan lupa masang vertikal. Dia devalute chip kuning di bawah, chip putih di atas. Ya. Kalau Anda mau dibalik ya caranya gampang tadi seperti yang saya ngomong itu baut kuningnya harus dilepas dulu. Bukan baut kuningnya, baut murnya harus dilepas dulu, jadi supaya dia bisa diputar. Chip kuningnya mau di atas atau chip putihnya di bawah. Devalute kalau Automec DC adalah chip kuning di bawah, jadi sorotan kuning akan lebih jauh. Chip putih di atas, sorotan putih akan lebih dekat ya. Jadi kalau Anda mau mengubah-ubah sorotan itu, dia nggak bisa langsung PNP, jadi Anda harus ngoprek bautnya ya. Nah, ini hasil output sinarnya ya di tembok ya, seperti ini hasil output sinarnya di tembok seperti ini. Ini bukan menggunakan chip dempet ya, dia menggunakan chip biasa kuning. Ini putihnya. Nah, ini putihnya akan lebih di atas dibandingkan kuningnya ya, putih di bawah, kuning di atas. Dia devalute seperti itu, dia tidak bisa dibalik secara on the spot. Anda harus mencopot bautnya, yang tadi saya bilang itu bautnya dicopot baru bisa diputar ya. Dia devalute chip kuning adalah di bagian bawah, chip putih adalah di bagian atas ya, seperti itu. Anda masang harus vertikal tegak lurus sudah pasti ya. Jadi kalau Anda mau menyeting ubah-ubah, Anda harus copotin dulu bautnya ya. 19 watt 1900 lux maksimum. Bayangan gelap dia tipis ya, bayangan gelap dia tipis, tidak adjustable. Adjustable bisa tapi semi adjustable boleh dibilang. Storing ada sedikit ya, serviceable tidak bisa, rusak buang ya. Nah, kalau ini yang versi GL3 ya, GL3 wattnya lebih gede, 30 watt, jadi terangnya boleh dibilang 2 kalinya dari Automax. Maksimum 3600 lux. Pendinginan dia sudah lebih bagus, double copper PCB. Tengahnya ini adalah PCB-nya dari tembaga, dari pure copper, dan 2 buah yang dempetkan jadi bukan single copper. Philips Ultinon Essential G2 itu single copper, ini double copper, jadi lebih ya, sama seperti Anda kalau beli beef burger atau beli chicken burger di McDonald atau di tukang burger manapun, single dengan double, boleh bilang kalau double kan Big Mac ya, double dagingnya, kejunya double ya, tentu lebih bagus, lebih enak, Anda makan lebih kenyang, lebih puas, bener nggak kan ya, dan harga lebih mahal, bener nggak? Single, double, triple ya. Kalau yang single ya harga lebih murah, double ya tentu harga lebih mahal ya. Anda seperti beli hotel yang double bed apa single bed tapi double bednya yang gede apa gimana, yang double lebih mahal ya, namanya double lebih mahal lah, lebih bagus ya. Jadi ini double copper PCB ya, pendinginannya lebih bagus, heatsink lebih gede, kipas lebih gede ya. Heatsinknya segini, wafernya, kipasnya segini. Ini kipas agak lebih tipis sedikit, heatsinknya agak lebih kecil tuh, Anda lihat. Nah, tapi Anda nggak perlu khawatir juga, Pak, saya takut beli GL3 takut mentok di mobil saya, karena mobil saya ada tabung air wiper, ada tabung air radiator, ada rangka mobil, ada ini, ada itu. Nggak ada masalah, bro. Anda mau pasang di expander ini bisa, nggak mentok, bro. Memang di expander sebagian yang depan supir ada rangka, saya tahu sendiri kok. Kenapa? Karena saya tahu bongkar mobil sendiri. Pak, saya takut mentok. Nggak mentok, bro, tinggal pasang aja, nggak usah khawatir. Pak, mobil saya ada tabung radiatornya seperti Suzuki R3 yang sebelah kiri, susah Pak pasangnya. Nggak masalah, bro, tinggal pasang, nggak ada mentok-mentokan. Mobil saya Pajero, di sebelah kanannya itu ada tabung air radiator, pasang aja, bro, bisa, nggak usah takut ya. Jadi ini walaupun saya bilang lebih gede tapi minimalis ya. Kita butuh heatsink yang gede. Kenapa? Buat pendinginan. Kita butuh kipas yang gede. Kenapa? Buat pendinginan. Makin dingin LED makin bagus. Ya, makin dingin LED makin bagus. Indonesia itu daerah panas, tropis. Suhu udaranya panas, 32, 33, 34 mungkin sekarang di Jakarta ya. Siang hari, kalau mungkin musim hujan pun juga nggak dingin banget gitu ya, panas siangnya, tetap aja tropis karena kita di Khatulistiwa ya. Jadi perlu pendinginan yang mantap, apalagi Jakarta
di daerah kota-kota besar macet ya, makin macet, makin tidak jalan itu mobil, lampu dinyalakan, makin panas ya, karena panas mesinnya di segitu-segitu aja, di sekitar mesin. Kalau mobil jalan, panas mesinnya pergi, jadi tertiuplah angin yang dingin gitu di sekitarnya yang baru gitu, bukan angin panas mesin gitu ya. Jadi pendinginan itu penting, tapi tidak perlu takut mentok juga karena ini slim ya. Chip ini lebih unggul dibandingkan Automac DC. Ini sudah menggunakan chip dempet. Chip dempet asli, chip dempet. Apa hubungannya chip dempet dengan chip yang biasa? Ya fokusnya lebih bagus chip dempet, tidak ada spasi. Ya, saya cuma menjelaskan kata-kata, tapi kalau Anda yang sudah pernah pakai pasti Anda tahu. Chip dempet lebih bagus lah, intinya seperti itu. Ya, dia full adjustable 360 derajat langsung tanpa perlu putar-putar baut ya. Misalnya nih, kita pasang ya, ini di sini. Ya, ini udah ngunci, Anda mau masang ininya begini, untuk chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di atas bisa, Anda tinggal langsung balik on the spot. Begini langsung bisa. Tanpa perlu ada putar-putar baut dan dia tidak bakal lepas. Anda mau buka langsung buka. Oh, Anda mau pasang langsung pasang. Jadi Anda tidak perlu putar-putar baut pakai obeng kecil yang rawan hilang. Anda harus punya obeng kacamata. Ya. Kabel ini besar, lebih besar, ini kabelnya lebih kecil karena ini versi 2021. Versi 2021 itu lebih spec down. Versi sebelum 2021 lebih bagus, kabelnya lebih gede. Soket ini lebih gede. Plastik ini lebih tebal yang versi lama. Versi baru plastiknya agak garing. Jadi Anda kalau belum masuk, kakinya belum masuk jangan diputar duluan. Bisa patah somplak. Karena versi 2021 saya ngomong apa adanya, kualitasnya menurun. Ya. Karena Anda masang lampu LED ini pasti sistem grepe. Nggak mungkin Anda buka bumper. Jadi tangan yang masuk Anda cari-cari posisi kaki tiganya, putar-putar. Nah, kalau belum masuk jangan diputar dulu karena resiko rawan pecah. Ya, Anda bisa lihat tuh bahan pembuatnya ini tebal, bro. Ini bahan pembuatnya tipis. Tipis ini, dan plastiknya ini kelihatan kayak plastik ember, ya. Saya ngomong apa adanya to the point padahal saya jualan, bro. Ya. Ini tebal, bro. Plastiknya plastik ABS keras. Kalau ini kayak plastik ember. Kayak plastik gayung gitu ya, dijemur gampang pecah. Karena saya sudah mendapat report, Pak, kaki tiganya pecah satu. Waduh, dia mau beli. Saya bilang saya nggak ada jual, bro, beginian ya. Jadi hati-hati gitu ya. Karena spesifikasi yang 2021 menurun ya. Nah, kalau spesifikasi ini masih oke ya. Ininya kakinya lebih bagus, lebih tebal ya. Nah, kita akan demokan langsung ya. Kalau ini nyalanya seperti apa. Jadi ini on the spot, Anda mau langsung setting chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di bawah bisa ya. Kabel ini juga lebih besar, soket ini juga kelihatannya lebih nggak ringkih ya, itu kelihatannya agak ringkih, dan ini juga lebih besar ya. Ya, kita akan coba tes nyala ya. Jangan lupa kalau Anda nyolokin soket di mobil begini nggak nyala ya dibalik gitu ya. Jangan divonis dulu, Pak, LED-nya nggak nyala, dibalik aja dulu, bro. Kalau bener-bener nggak nyala, baru Anda komplain. Karena barang yang kita kirim semua sudah kita tes dulu ya. Saya juga tidak mau menjual barang rusak ya. Barang yang nggak nyala masa kita jual ya. Ini outputnya lebih bagus tuh, lebih bagus dan lebih lebar. Saya ngomong apa adanya, lebih lebar tuh. Anda lihat tuh situ tuh ya. Lebar banget, bro. Lebar, dan patternnya lebih bagus, lebih tebal di tengah ya. Lebih bagus lah patternnya ya. Anda bisa mundurin sendiri videonya tadi waktu Automac DC nyala seperti apa ya. Ini patternnya lebih bagus, lebih tebal ya. Ini warna putihnya, ini warna kuningnya di bawah ya. Jadi dia bisa 3 warna, bisa putih kuning, bisa kuning ya. Nah, ini kuningnya juga lebar sekali, bro. Tuh Anda lihat ya dari sebelah situ. Tuh ya, lebar, bro ya. Putihnya lebih di atas, kuning, ini putih kuningnya di bawah, kuningnya ya. Nah, kita mau dibalik langsung on the spot, kan sistemnya grepe-grepe ya. Di mobil itu sistemnya grepe-grepe kalau masang fog lamp. Jadi Anda masang dari samping bumper ya. Jadi tangan yang bermain, mata cuman
cuman ngeliatin ban mobil aja, jadi tangan yang bermain, tangan yang ngobok-ngobok. Nah, tangan yang ngobok-ngobok itu Anda bisa langsung setting ininya, kuningnya mau di atas misalnya. Nah, ini bisa. Jadi ini kuning di atas. Ya, ini kuning, ini putih, putihnya di bawah. Nah, kuningnya di atas, kelihatan ya. Jadi enak sekali Anda mau putar ini kuningnya yang di atas atau kuningnya yang di bawah juga enak. Bisa ya. Jadi maksud saya adalah settingannya adalah on the spot. On the spot itu jadi maksudnya tanpa perlu buka-buka obeng ya, segala macam langsung bisa. Jadi ini enak sekali, full adjustable. Bayangan gelap juga kecil, tidak storing ini. Bayangan gelap kecil penting ya, LED bagus itu bayangan gelap harus kecil dan tidak boleh terlalu gelap. Kenapa? Karena dia tipe sorotan samping. Ya, padahal bagian atas juga penting ya. Saya ngomong apa adanya, sudah banyak saya review ya. Jadi Anda sudah dapat perbandingan ya, dua buah LED. Ini 2 warna, ini 3 warna. Automax ada yang versi 3 warna juga ada ya. Ini 680.000 harganya, 2 warna. Yang 3 warna merek Automax ada, namanya Automax TC. Kalau ini DC dual color, DC dual color, TC triple color. Itu harganya 780 yang untuk 3 warna. 2 warna 680.000. Nah, sedangkan kalau yang ini harganya saat ini 980.000. Jadi beda 200.000 dari yang versi Automax TC. Spesifikasi lebih tinggi gitu ya. Watt dan luxnya lebih gede. Dia 30 watt, Bro. 30 watt. Ya, chip putih bisa nyala sendiri sekitar 3.400-an kalau nggak salah. Apa 3.300. Anda bisa lihat review lengkapnya di video saya sebelumnya. Versi kuningnya sekitar 3.400 atau 3.500-an. Versi putih kuningnya nyala itu 3.600-an. Jadi LED ini adalah salah satu LED yang paling baik saat ini, paling terang untuk bohlam modul 3 warna. Kenapa? Putihnya nyala, dia bisa 3.300 misalnya. Kuningnya nyala sendiri bisa 3.400 misalnya. Pada saat putih kuning nyala, dia bakal bisa lebih terang, 3.600-an. Jadi, putih dipakai pada saat jalanan kering, kuning dipakai pada saat jalanan hujan atau kabut. Putih kuningnya dipakai adalah pada saat Anda jalan gelap sekali. Misalnya Anda ke jalan tol Trans Jawa, Cipali, atau Anda ke Trans Sumatera. Saya yakin malam-malam itu gelap. Nah, Anda pakailah ini. Ya. Anda butuh penerangan ekstra, pakailah yang putih kuningnya 4.300. Tapi kalau Anda jalanan biasa putih, pakai warna putihnya aja. Apa tidak hujan maksudnya. Kalau hujan jalanan basah ketemu kabut, pakai warna kuningnya. Gitu ya. Jadi spesifikasi ini lebih tinggi, memang harga lebih mahal. Sesuaikan budget Anda ya. Saya review apa adanya. Plus dan minusnya Anda bisa tangkap sendiri ya. Ini harga memang lebih mahal tapi spesifikasi lebih tinggi. Beda 200.000 dari Automax TC. Kalau beda dari sini adalah 300.000 gitu ya. Tapi spesifikasi ini lebih tinggi, Bro. Ya, dia sudah chip dempet, udah pendinginan double Cooper, watt dan luxnya gede, bayangan gelapnya kecil, adjustable ya, adjustable 360 derajat, Anda bisa langsung putar-putar, tidak storing, bayangan gelapnya kecil. Ini bayangan gelap kecil, ini juga bayangan gelap kecil, tapi ini ada storing sedikit, ini tidak storing. Ya. Adjustable ini sebenarnya semi adjustable. Anda harus buka dulu pakai obeng. Agak ribetnya di situ. Ya, karena mur kecil begitu rawan hilang ya. Melejit ke lantai hilang, nyarinya susah tuh ya. Tapi kembali lagi kepada Anda, sesuaikan budgetnya ya. Saya tidak memaksa Anda beli GL3, saya juga tidak memaksa Anda beli Automax. Anda mau beli merek lain silakan, tapi saya mereview apa adanya ya. Kardus Automax seperti ini ya, mewah. Banyak yang bertanya juga, Pak, GL3 merek apaan, Pak? Saya belum pernah dengar. Kardusnya gimana, Pak? Ya kardusnya begini. Ya saya jarang ngirim-ngirimin foto. Selalu kalau Anda mau nonton atau Anda mau lihat barang yang saya jual, saya kasih link video di YouTube. Ya, supaya Anda nonton, karena video itu mewakili atau menjelaskan keseluruhan. Kalau cuma foto susah. Saya tiap hari ketik-ketik, Bro, apalagi jempol saya nih bekas kemarin sobek. Saya pakai Tensoplas nih, susah, Bro, mau ngetik. Makanya customer belakangan ini saya ngetik suka kelebihan huruf, beda huruf gitu ya. Seperti mau ngetik apa, APS jadinya. Karena kenapa? Ini kena, Bro, ada Tensoplas ya. Jadi saya harus masang mobil
lampu ya, bongkar-bongkar harus pakai sarung tangan ya, sama kayak bule ya. Kalau bule kerja itu pakai sarung tangan, safety ya, pakai helm, pakai safety Google, pakai kacamata ya, pakai sarung tangan. Orang Indonesia kalau kerja kan asal aja, tangan aja hajar gitu ya, giliran robek kena di sini tense of plus ya. Seperti itu, saya rasa cukup reviewnya. Nah, Anda mau beli barang ini ya, Anda bisa melalui Bukalapak. Bukalapak ini username-nya Juragan Lampu. Saya sendiri yang mengelola. Saya ini Albert Jungkiwena, saya sendiri yang mengelola. Shopee F3 Moto Lighting itu reseller saya. Ya. Jadi kalau Anda di F3 Moto Lighting itu reseller saya, Anda order di Tokopedia itu saya sendiri sekarang yang mengelola dengan username-nya Juragan Lampu Jungkiwenas. Ya, atau reseller Juragan Lampu juga masih aktif sebenarnya, tapi saya suruh megang Shopee saja. Ya. Juragan Lampu Jungkiwenas, karena banyak sekali Juragan Lampu LED, Juragan ini, Juragan itu. Saya sendiri Jungkiwenas ya, karena nama Juragan Lampu siapapun bisa pakai, karena saya tidak paten ya. Saya juga tidak berpikiran mau dipaten, terserah. Sama seperti kayak martabak Bangka 73, 78, 77, nasi campur acong, ahong 55, ahong 46 ya, banyak sekali ya. Seperti apalagi jamu atau seperti pecel lele. Banyak sekali ya angka-angka macam-macam ya, orang meniru-niru ya, nggak masalah lah. Intinya adalah kalau Anda beli di saya ya Anda langsung Jungkiwenas ya. Anda bisa order melalui WhatsApp 0898 269 3838. Kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Menurut Anda mana yang enak aja. Nah, buat Anda yang mau menjadi reseller saya boleh ya. Anda jualan di Lazada atau di Blibli, nanti saya masukin ke sini. Jadi kalau ada customer yang mau beli melalui Lazada atau Blibli, saya oper ke Anda ya. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya bagaimana aturan mainnya ya. Saya rasa cukup. Jadi ini perbandingan antara Bohlam H11, H8, H9, H16 Automatic DC dibandingkan GL3 ya. Saya rasa cukup. Sesuaikan budgetnya, Anda mau yang tipe itu atau tipe ini. Anda mau yang terang, kalau Anda mau terang Anda ini. Kalau Anda mau budgetnya lebih murah ya pakai ini ya. Spesifikasi lebih tinggi ini juga bagus bro, best seller. Saya juga udah banyak sekali jual ya. Semua bergaransi ya. Jadi kalau buat Anda yang sudah beli ada trouble, Anda silakan WhatsApp saya. Workshop saya Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat ya. Saya rasa cukup. Terima kasih.